Jadi sebenarnya Abah Fam nih bisa dua arti nih Kang. Arti pertama yang tadi ya ASEAN Brother Agritech, yang kedua mah asal bati age. Asal mati ageng. Daging yang empuknya tuh empuk alami, bukan pakai pengempuk buatan gitu. Jadi dia melawan tapi ngasih gitu. Kumaha melawan tapi nggak sih kira. Daging domba tuh lebih sehat misalnya gitu. Oh gitu. Daging kesukaan Nabi ya. Kesukaan Rasul. Mantap. Ya. Juragan domba, jujur-jujuran gang, perihal domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast Juragan Domba, jujur-jujuran gan perihal domba. Kali ini saya mau sedikit bercerita ya tentang industri domba sendiri. Jadi memang ada yang disebut dengan industri hulu ke hilir. Jadi di mana ada produksi domba hidup sampai akhirnya menjadi sebuah hidangan gitu ya. Kalau bahasa kerennya itu farm to table. Dan kebetulan sekarang saya lagi pengen tahu nih industri table-nya dalam tanda petik ya. Dan sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial. Ada Kang Defra dari Aba Farm ya Kang. Ya, siap Kang Robi. Sehat Kang Defra? Alhamdulillah Robi, sehat terus. Betul. Jadi gimana Kang? Saya langsung pengen spill tentang Aba Farm-nya boleh Kang? Oke, siap. Jadi Abah Farm ini Kang Robi ya, kita peternakan yang bergerak dari hulu ke hilir yang pasti. Jadi kita mulai dari breeding, setelah breeding anak-anakannya kita fattening, setelah fattening baru kita potong, kita sajikan seperti yang ada di sini nih. Display langsungnya. Mantap. Bikin ngiler Kang ini teh. Aduh, harus dicoba nih Kang Robi. Betul. Berarti itunya lengkap ya Kang ya? Insya Allah. Semua prosesnya memang dilakukan gitu ya sama si Abah gitu ya. Betul. Jadi produk-produk hilirisasi dari Abah Farm ini sebenarnya resepnya tuh bukan dari bumbunya sebenarnya. Tapi dari gimana sih cara kita menggabungkan genetik terbaik. Terus ketika fattening gimana sih caranya kita melakukan fattening supaya menghasilkan daging yang terbaik juga gitu. Jadi ketika dipotong tuh dagingnya nggak perlu terlalu banyak bumbu tuh udah enak. Nah itu dia gitu. Kalau ini statement menarik Kang. Sebelum ke situ Kang. Siap. Kita bahas dari si farmnya dulu. Saya agak tertariknya dengan Abah Farm, singkatannya tuh ASEAN Brother Agritech. Betul. Apa itu tuh Kang? Jadi sebenarnya Abah Farm nih bisa dua arti nih Kang. Arti pertama yang tadi ya ASEAN Brother Agritech, yang kedua mah asal bati age. Asal bati ageng. Siga nama nular sama nular keduanya. Nah, sebenarnya mah yang benernya mah yang kedua. Cuma bati ageng. Oke lah, kita bikin bahasa kerennya ASEAN Brother Agritech. Enggak Kang, itu tuh serius ya? Asli kan asal bati age pokoknya. Nah, tapi kalau untuk artinya aslinya ASEAN Brother Agritech tuh yang pasti ASEAN nih ya kita kan istilahnya kita beternak ini pengennya tuh sampai ke Asia lah gitu ya. Sampai se-Asia nih kita bisa kuasai, harapan kita ke situ. Oke. Untuk brother kebetulan jadi kita tuh dulunya bareng-bareng tim juga semuanya nih satu alma mater di peternakan Unpad. Papet Unpad. Nah, kalau udah Papet Unpad tuh udah ngomongnya kekeluargaan, brother banget gitu. Nah, Agritech yang pasti kita mau beternak dengan menerapkan teknologi-teknologi yang ada gitu. Jadi kita inovasi-inovasi terhadap teknologi yang baru-baru terus gitu. Jadi gitu. Pembaharuan terus. Betul. Ya, mengikuti zaman. Mengikuti zaman. Oke, benar. Tahun berapa Kang mulai? Kalau Abah Farm sendiri kita terbentuk di tahun 2018 ini Kang. 2018. Abah Farm ini 2018. Kalau untuk sejarah panjangnya, panjang banget sebenarnya. Jadi ya dulunya tuh kita punya, jadi Abah Farm ini sebenarnya gabungan dari masing-masing peternakan sebenarnya sebelumnya Kang. Nah sebelumnya kan kayak ada Adika itu dia udah mulai dari tahun 2007. Saya sendiri dari 2009. Terus ada yang lain-lain yang kebetulan sekarang udah mendirikan perusahaannya masing-masing. Jadi sekarang tinggal berdua lagi gitu.
Nah, tapi kebentuk Aba Farm-nya ini sebenarnya dari 2018. 2018 tuh. Kayak gitu Ya, kan. benar. Berarti udah di sana farmanya di Nah untuk farmnya sendiri 2018 itu sebenarnya kita awalnya di Pasir Impun sampai 2021. 2021 baru kita pindah farm di Nagrog Ujung Berung. Nagrog Telok Dengkok di Ujung Berung, farm kita sampai sekarang di situ Kang. Alhamdulillah. Oke. Dari 2018 kita tariknya 2018 aja ya kan. Kan sebagai sebuah industri ya, maksudnya peternakan yang Betul. memang punya orientasi untuk ya tadilah sesuai dengan singkatannya Asian Brother Agritech gitu. Pasti ada pasang surutnya Kang. Betul. Kang. Yang paling kerasa itu apa Kang selama perjalanan di 2018 sampai tahun sekarang? Paling kerasa itu alhamdulillah belum sih Kang. Belum, malah kayak pas waktu kita Covid tuh ya. Nah ketika Covid tuh malah alhamdulillah penjualan kita tuh paling tinggi-tingginya gitu Kang. Ketika Covid. Ketika Covid tuh 2021, 2022 itu penjualan kita tinggi banget di situ. Alhamdulillahnya. Maaf 2021 2020 sampai 2021 itu penjualan kita paling tinggi di situ. Kalau untuk surutnya alhamdulillah sampai sekarang kita masih meranjak bertahap gitu. Sedikit-sedikit naik gitu kan. Dari 2012 itu berarti kurvanya mah naik ya? Iya, kurvanya naik alhamdulillahnya. Keren. Tapi memang ini jadi menarik juga ya. Jadi satu perspektif baru buat saya pribadi gitu. Kan dari Pafet Unpad, maksudnya memang akademisi sebelumnya kan pasti punya ya teori dan prakteknya kan balance nih. Ya. Akan ngerasa hal itu tuh adalah salah satu hal yang membantu si kenaikan atau kestabilan si Aba dari 2018 sampai sekarang nggak? Sebenarnya kalau untuk teori di kuliah ini beberapa itu hanya dasar Kang. Alhamdulillah yang membantu di kuliah ini relasi sebenarnya. Jadi kayak relasi ke dosen-dosen atau ahli-ahli pakan, ahli genetik. Jadi ketika kita ada apa-apa tuh kita bisa konsultasi gratis istilahnya. Kita ada masalah pakan, kita konsultasi gratis ke dosen ahli pakan. Ada masalah di genetik ya kita konsultasi ke ahli genetik di dosen Pafet sendiri gitu. Jadi alhamdulillahnya kita kebantu dari situnya Kang. Tapi untuk teori sebenarnya waktu kuliah tuh ya kita hanya diajarinnya hanya dasar gitu. Dasarnya. Hanya dasar untuk pengembangannya pure benar-benar ketika kita udah di Aba nih. Jadi teori dasarnya begini, kita kembangin ternyata ada masalah, kita konsultasi lagi ke dosen. Misalnya gitu Kang. Jadi alhamdulillah ada nilai plusnya di situ sih. Betul. Relasi ya kan? Relasi yang paling penting. Benar. Jadi ternyata untuk menjadi peternak itu gak mesti backgroundnya apapun ya. Betul. Yang penting dia mau gitu dan ngoyo pengen ngejar itu ya. Betul banget Kang. Benar. Misalnya itu. Yang penting kita mau cari relasi yang banyak banget. Intinya itu sih Kang. Itu benar. Kuncinya itu cari relasi yang banyak banget. Udah itu kunci utama. Oke. Terus kita bahas tentang hilirisasi tadi ya. Dari awal mula tuh dari breeding nih Kang. Gimana sih proses breeding di Aba gitu? Nah sebenarnya kita breeding tuh baru mulai di tahun 2022 Kang. Breeding tuh kita baru mulai di 2022. Kenapa kita memutuskan memulai breeding? Jadi awal masalahnya karena kita pengen genetik yang seragam nih ketika kita melakukan pengemukan. Awal muasalnya dari situ Kang. Jadi ketika kita melakukan pengemukan nih ada masalah di genetik. Karena kan kuncinya pengemukan itu genetik yang bagus, pakan yang bagus, manajemen yang baik. Betul. Kita baru punya pakan yang bagus dan manajemen yang baik doang. Di genetik ini kita belum dapat waktu itu ya. Jadi ketika kita udah kasih pakan yang bagus, manajemennya bagus, ada aja beberapa domba nih yang tidak sesuai harapan kenaikan bobotnya. Karena beragam ya si supply-nya. Karena supply-nya beragam, kita nggak tahu nih domba ini asalnya gimana. Histori genetiknya tuh bapak ibunya ini siapa, kita nggak tahu. Akhirnya di 2022 kita mulai breeding untuk memenuhi kebutuhan pengemukan kita juga gitu. Nah jadi asal muasal kita breeding itu dari situ Kang akar masalahnya. Karena kita belum bisa melakukan fattening dengan genetik yang seragam. Akhirnya 2022 kita mulai breeding. Alhamdulillah di sekarang fattening kita genetiknya insya Allah
bisa beragam gitu. Bisa seragam. Jadi ketika kita kasih pakan sekian, 2 bulan tuh udah bisa panen dengan kenaikan sekian. Kita udah bisa ke situ gitu. Dan angka kenaikannya pasti. Pasti, jadi udah bisa tepat by data tuh. iya. Pokoknya 2 bulan naik sekian betul gitu. Jadi nggak nembak-nembak lagi, nggak melenceng dari target jauh banget gitu. Jadi insya Allah malah alhamdulillahnya setiap kita fattening nih sekarang angkanya pas terus gitu. Jadi 2 bulan kita panen di rataan bobot sekian. Alhamdulillahnya benar gitu sekian. Karena ya tadi udah kekunci, genetik kekunci, pakan kekunci, manajemen kekunci gitu. Kayak gitu. Coba dong Kang bisa di-spill gak kenaikan rata-rata per panen berapa? Kayaknya menarik nih. Kalau kenaikan rata-rata alhamdulillahnya sekarang kita dapatnya nih ADG-nya tuh 1,5 ons per hari kan. 150 gram per harinya. Berarti Jadi di 2 bulan itu naik sekitar berapa ya? 6 lebih. 150 dikali 9 ya 9 kiloan. 9 kiloan. 2 bulan tuh. Mantap. 2 bulan tuh 9 kiloan rata-rata. Ya. Oh, berarti itunya sekarang terjawab Kang. Soalnya kan di beberapa kasus saya pribadi ke belakang Ya, gitunya ketika melakukan fattening kita tuh udah ngitung secara ini datang, terus maksudnya ketika datang nyusut berapa, balik lagi bobot berapa, ketika sisanya panen ini bakal berapa. Ya. Tapi gak ke tracking, beda-beda kenaikannya. Ya. Ternyata genetik ngaruh. Karena genetik ini berpengaruh banget kan. Oke. Karena kalau kita lihat kayak industri ayam aja. Industri ayam nih bahkan sampai umurnya pun seragam kan. Iya. Ayam broiler gitu ya. Ya genetiknya sama semua, umurnya sama semua. Bobotnya hampir sama semua. Jadi di ayam nih ya benar-benar lebih maju jauh banget dibanding domba ya. Kalau domba ya gitu, genetik kita masih ketika kita mau melakukan fattening, ketika supply-nya dari Garut genetiknya gimana, supply-nya dari Subang beda lagi gitu kan. Nah kayak gitu kan. Jadi ini genetik benar-benar sangat berpengaruh banget. Penting ya. Penting banget yang pasti itu. Terulik makanya akhirnya keluarlah kita harus breeding deh supaya seragam genetiknya. Betul, makanya akar masalah kita melakukan breeding itu karena itu. Biar kita melakukan fattening nih genetiknya seragam, misalnya gitu lah. Oh betul. Keren. Iya kan. Kita juga kan ya beberapa kali kan sering mainkan ya kan. Kolega lama. Ya terus kan ada beberapa juga jenis-jenisnya, ada dorper juga ya kan. Betul. Nah yang pengen saya tanyakan, kenapa ada dorper Kang? Nah, jadi untuk di dorper ini yang saya rasakan dia menang di daging Kang. Jadi Secara kuantitas. Kuantitas dan kualitasnya juga bagus banget untuk di dorper nih. Jadi dibanding dengan ya domba kita aja, domba Garut, persentase daging dari dorper ini jauh lebih tinggi daripada domba Garut. Bisa sampai berapa persen kan? Jadi kalau untuk di dorper ini dagingnya nih bisa sampai 75% dari karkas. 75% dari karkas. Tapi kalau untuk domba Garut paling gede saya dapat di 70%. Itu pun jarang, rata-ratanya di 62 sampai 65%. Benar. Nah, kenapa bisa beda gitu ya karena di dorper ini ada istilahnya double muscle gitu. Jadi kayak pahanya pun dia ada daging tambahan lah istilahnya. Nah, makanya kenapa kita pakai dorper karena kita emang bermain di di daging domba. Makanya kita perbaiki genetik domba yang ada di kita ya, domba lokal dengan domba dorper supaya kuantitas dagingnya lebih banyak, kualitasnya juga bagus. Dan pasti biar lebih cuan kan. Benar, balik lagi ke asal batik gede ya. Asal batik ageng. Jadi ABG atau asal batik gede Pak. Asal batik ageng. Benar. Siap. Dari mana sih dorper awalnya? Kalau dorper itu aslinya dari Afrika nih. Afrika ya? Afrika, cuman banyak dikembangbiakan di Australia. Karena di Australia itu segala macam domba ada ya. Pengembangbiakannya bagus banget di sana. Nah kebetulan dorper yang kita ambil itu juga dari Australia gitu. Kayak gitu. Sebenarnya domba Garut pun bagus kan. Kita
kita tidak menjelekkan domba Garut ya, karena domba Garut pun bagus sebenarnya. Cuman kalau dibandingkan dengan Dorper, domba Garut ini lebih gede rangka sebenarnya. Oh iya. Rangkanya lebih gede mungkin karena kan domba Garut ini lebih banyak dipakai untuk ketangkasan domba Garut ya. Betul, makanya dia lebih keker lah Lebih gitu. keker dan genetik yang dijaga tuh rata-rata yang rangkanya besar kan, Betul, bukan yang dagingnya besar. Betul, Makanya betul. makin kesini tuh ya mungkin karena itu juga domba Garut tuh makin kesini ya rangkanya yang gede-gede gitu. Untuk daging ya standar gitu. Nggak lebih, nggak kurang, cuman standar lah gitu ya. Cuman tengah-tengahnya gitu. Untuk di domba Garut kayak gitu. Kalau balik lagi ya, kalau orientasinya ke daging berarti memang ya Dorper. Betul, kalau orientasinya ke daging Dorper. Cuman kalau untuk ke rangka domba Garut punya banget itu. Punya banget. Siap. Gitu. Sekarang kita ngomongin industri hari ini Kang. Tentang impor. Oke. Ya kita ngobrol inilah ya. Kita sedikit diskusi tentang impor. Iya. Pengaruhnya sebesar apa? Ya seperti yang kita tahu ya, kemarin kan banyak isu impor daging domba masuk ke Indonesia gitu ya. Ini sangat cukup mempengaruhi di industri daging domba. Karena yang kita ketahui ya, impor-impor yang masuk ke kita tuh harganya benar-benar murah banget. Walaupun kualitas jauh banget dibanding punya kita. Gitu. Nah, balik lagi sebenarnya kenapa impor ini lebih diminati ya, karena pasar kita ini stigma daging domba tuh masih jelek gitu kan. Oke. Makanya daging impor dengan kualitas begitu pun pasar kita masih bisa terima gitu. Ya seperti yang Kang Robi tahu lah, bahwa daging domba ini terkenalnya dengan alot bau. Betul bisa kan ya. Pokoknya ketika udah nemu daging domba pasti keras, pasti bau gitu. Nah padahal kalau dicoba gitu ya produk dari kita nih, sebenarnya daging domba tuh ketika dia kualitasnya bagus, ya tanpa pengempuk apapun dia udah empuk gitu. Oke. Dan baunya pun hampir nggak bau, walaupun masih ada sedikit, cuman masih bisa diterima lah gitu ya, dibanding daging-daging domba yang ada di pasar misalkan. Itu baunya bau banget. Nah, impor ini bisa masuk karena stigma orang-orang kita nih masih ya daging domba tuh emang begitu, emang bau dan emang alot gitu. Nah, makanya lah yang dari impor ini masuk ke Indonesia karena pasar Indonesia bisa nerima hal itu. Dan yang masuk pun sebenarnya muton sama domba-domba akhiran itu. Ya muton tuh domba di atas 2 tahun ya. Sedangkan lemnya itu, lem tuh domba di bawah 1 tahun. Masuk ke Indonesia cuman jarang banget. Jarang banget. Karena ketika lemnya masuk ke Indonesia harganya pun mahal sebenarnya. Iya betul. Lebih mahal dibanding domba karkas kita sebenarnya. Cuman yang lebih banyak masuk itu muton. Karena stigma orang kita ya masih ya daging domba tuh ya keras dan bau gitu. Makanya sampai-sampai di kita pun pernah ada orang yang beli daging ke kita, dagingnya di presto gitu. Sayang banget di presto lagi padahal sebenarnya tinggal bakar atau tinggal masak tuh basicnya udah empuk gitu. Nah itu dia, makanya sayang banget. Wah ternyata ya ini benar-benar jadi PR buat kita untuk ngedukasi ke masyarakat misalnya bahwa daging domba yang bener mah nggak bau gitu dan nggak alot istilahnya. Itu PR kita satu. Nah makanya ketika kemarin impor masuk pengaruhnya agak lumayan gede, terutama di industri akikah sebenarnya. Tapi untuk di industri kayak sate atau olahan daging, itu dagingnya agak susah untuk diprosesnya kan. Harus banyak bumbu, harus tambah pengempuk dan lain sebagainya. Makanya orang juga kadang agak ribet ya. Jadi mending ya udah yang udah empuk aja lah gitu. Tapi ada satu yang menarik Kang. Berarti kan mungkin nggak semuanya, tapi kebanyakan di kita tuh masih stereotip bahwa memandang si daging ini tuh alot dan juga baunya. Betul.
ada ini gak Kang daya atau upaya gitu nya supaya mengedukasi bahwa sebenarnya daging tuh teu kieu gitu. Rasa Ya. yang benarnya itu adalah seperti ini. Ya. Ya sebenarnya kalau dari kita mah yang pasti ya di kita sendiri kita mencoba di hilirisasi paling ujung Kang, yaitu buka resto. Oke. Nah kebetulan sekarang kita masih baru menjual hanya di farm. Jadi kita ya konsep yang tadi Kang Robi awal dibilangin from farm to table gitu ya. Dan di tablenya pun benar-benar masih di farm gitu ya. Nah nanti Bolak-balik ya. Benar. gitu ya. Jadi tablenya pun masih ada di farm farm, gitu. Nah nanti di sana bisa cobain gimana sih daging domba yang nggak alot, minim bumbu gitu ya. Jadi bumbunya tuh nggak sampai hitam, keras gitu, Pekat gitu ya pekat ibaratnya, gitu kan. Nah jadi kita bumbunya hanya soft aja, warna dagingnya masih kelihatan. Jadi situ bisa cobain daging yang empuknya tuh empuk alami, bukan pakai pengempuk buatan gitu. Jadi dia melawan tapi ngasih gitu. Melawan. Kumaha melawan tapi ngasih gitu kira. Jadi pas dikunyah tuh agak melawan tapi ngasih gitu kan. Oh iya. Bukan ngelawan malah balik ngelawan kan gitu kan. Nah, nanti di sana barangkali teman-teman mau coba gimana sih rasa daging domba yang bener-bener daging domba yang bener misalnya gitu ya. Yang bukan yang ada di sekarang ya. Soalnya kan rata-rata para pecinta daging domba nih nyobain daging domba kadang kalau dapat daging kurban gitu. Terus ya paling kalau lagi wisata kemana gitu kan. Karena daging domba ini masih jarang banget ditemuin di kulkas rumah misalnya. Oh iya benar. Beneran ya? Daging musiman lahnya Nah daging musiman gitu ya. Nggak kayak daging sapi ya ada we di rumah teh stok daging sapi mas ya gitu. Beda sama daging domba kan. Bisa dikatakan hampir nggak ada lah gitu ya daging domba di kulkas tuh ya mungkin karena stigmanya itu masih males gitu ngolah daging domba tuh karena harus pakai pengempuk, harus dimarinasi segala rupa gitu. Nah, padahal ketika kita makan daging dombanya yang kualitas ya cukup dengan garam sama lada juga udah cukup gitu kan. Oh betul. Sebenarnya Betul. sebetulnya seperti itu gitu. Kayak gitu makanya. Oke. Yang menariknya ya juga nih di table kita juga konsep farm to table. Sekarang di atas table kita ada juga ini Kang. Produk Abah langsung ya? Nah ini produk dari kita Kang. Siap. Ini apa Kang? Nah untuk yang di plastik itu lemrek. Kalau di sapi itu kita kenalnya tomahawk gitu. Nah kalau di domba ini lemrek. Sama yang sebelahnya lem loin. Lem loin itu berhubung domba mah kecil Kang. Jadi kalau di sapi itu sebenarnya ada juga namanya T-bone stick kalau Kang Robi pernah dengar T-bone stick. Nah itu tuh perpaduan dari sirloin dan tenderloin yang dipisahkan dengan tulang. Oke. Jadi nah untuk di domba sirloin tenderloinnya ini jadi satu karena dia kecil ya. Makanya dinamainnya loin, lem loin gitu. Kayak gitu. Menarik kan. Terus ini juga tadi sempat Mas Kang ini kita tester sigananya cobain dulu kan kata-kata Kang Rifat betul atau tidak nih yang dimasaknya minim bumbu gitu kan ya bumbunya ini benar-benar minim bumbu ini mah pas dagingnya kan coba kan cikan bismillahirrahmanirrahim mati masaknya bumbunya apa aja ini tuh tadi cuma apa ya garam sama bawang putih dikit pisan bismillahirrahmanirrahim Kang cobain kan sudah saya paham Kang. Arti melawan tapi ngasih. Cikan sekali deh nya. Cikan. Bisa melawan tapi melawan deh mah. Kita coba cik ngasih moal mah ayeuna. Bisa ngelawan ngajak belut gitu. Suar. Jos. Asli. Jos kan. Aslina. Nah, empuk di daging yang nikmat tuh seperti itu gitu kan. Dia ngelawan tapi ngasih. Beda ketika kita ngasih kita pakai tambahan pengempuk, bener-bener nggak ngelawan daging tuh. Bener-bener langsung ngasih dari awal gitu. Kelka sekali. Nah, so kan. Rada ya laparan nih. Benar kan? Oke, Iwan.
Jadi sanggup lu kieu masih kenapa kalau ada warna nyorin. Gini. Wah. Betul. Coba. Daging domba yang bener tuh ya kayak gini gitu kan. Jadi ya walaupun kita masak hanya dengan ya tadi yang dimasak hanya pakai bawang putih, garam, udah. tambah minyak dikit kan gitu ya. Udah enak gitu. Udah enak benar. Nah itu dia Kang. Sedangkan kan kadang yang kita tahu ya masyarakat yang tahu lah ya. Daging domba tuh harus pakai daun pepaya dulu lah. Nah di Pakai nanas kelayuan dulu segala macam lah, gitu. gitu kan. Padahal kalau yang bagus mah ya udah cukup pakai garam, lada, masak beres gitu kan. Jadi sebenarnya prosesnya itu di tadinya mau ditarik ke belakang darinya breeding tadi. Betul. Ketika mau fattening harus genetiknya sama. Betul. Gitu. Akhirnya pengolahannya tidak usah ada di hilir, maksudnya di hidangan gitu ya, harus iya lah gitu lah. Betul. Jadi ya sebenarnya resep rahasianya ya bukan di bumbu sebenarnya tapi di pemeliharaannya tadi. Pakai pakan apa sih ini biar dagingnya tuh tebel dan empuk, nggak bau kayak gitu. Jadi ya itu proses untuk menuju ke sini tuh ya panjang banget ya. Panjang. Kayak gitu. Tapi udah tidak kecewa Kang. Bener ya Kang? Proses tidak akan mengkhianati hasil nu kieu teh kan pokoknya mah. Secara definisi. Kalau Kang Robi lihat kan ya warnanya masih warna daging biasa gitu ya. Biasa kalau kita lihat sate marangi misalnya, warnanya tuh udah pekat banget kan, pekat hitam ya. Giliran empuk, emang empuk tapi ya gitu empuknya nggak enak gitu. Malah jadi kayak makan puding nggak enak lah gitu. Kalau untuk pecinta daging pasti sukanya gini, dia ngelawan tapi ngasih gitu. Nah, Betul. jangan sampai ngelawan ngajak gelut gitu. Nah, itu. Sekarang mengerti loh sekarang artinya. Tapi tadi menarik juga Kang, di akhirnya ketika memang mau mengkampanyekan sebuah rasa, Ya, memang yang dibutuhkan adalah etalase. betul. Ya, etalase tadi ya berupa resto lah ya, atau apapun gitu ya yang menjadikan makanan dan ini loh produk yang benar gitu. Betul. Daripada ya kalau edukasi secara daging tuh bla 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 tapi kita nggak nyobain gitu, nggak ada tester, nyarada gimana? Agak susah. Benar. Oke. Ngedukasinya kalau nggak ada produknya agak susah. Kayak tadi Kang Robi bilang ngelawan tapi ngasih itu kayak gimana? Nah, pas cobain, Oke, kayak gini gitu. Benar. Gitu kan. Berarti ini juga si produk-produk ini juga dijual juga ya di pasar Ya, luas juga ya? produk-produk ini kita jual. Kita ada anak perusahaan kita namanya Pusat Daging Domba. Pusat daging nomor. Nah itu khusus untuk menjual produk turunan dari domba hidupnya. Nah nanti dari situ untuk dihilirisasi ujungnya kita sekarang ada tuh warung kandang. Warung kandang. Warung kandang yaitu yang mau menikmati sate, stik domba atau apapun itu olahan domba di warung kandang. Betul. Etalase tadinya lengkap bener. Mantap. Kayak gitu Kak. Berarti nanti bisa kemana kan kalau mau daging ini? Kalau mau daging ini, kalau untuk pusat daging domba kita ada di Antapani kan, Antapani Bandung. Tapi kalau untuk mau langsung kita yang masakin itu di warung kandang adanya di Nagrog, Ujung Berung. Instagram ada segala macam. Pasar Ujung Berung naik ke atas. Instagram dan lain-lain. Instagram ada pusat daging domba. Yang pasti follow utamanya di Abah Farm Official. Abah Farm Official. Ada pokoknya di situ ya. Berarti tinggal kontak-kontak aja nya. Tinggal kontak ke situ. Bener ini mah pamirsa. Kan kita nyebutnya pamirsa ya. Oh siap. Pamirsa Juragan Domba itu harus nyobain gimana sih rasa domba yang pokoknya udah gitu. Kelawan tapi ngasih. Ya wae. Oke betul. Sama ini Kang, sebelum kita tutupi obrolan ini. Ada harapan gak Kang selama 1 tahun ke depan nih? Terkait dengan growth atau pertumbuhan domba, harapan Akang tuh pengen seperti apa? Entah itu di industrinya atau segala macamnya gitu. Yang pasti harapan saya mah yang tadi ya Kang ya. Kita tuh masyarakat melek terhadap daging domba nih. Bahwa daging domba tuh tidak seburuk yang dipikirkan masyarakat gitu. Kolesterol lah. Atau darah tinggi lah. Nah, sebenarnya yang menjadikan itu kolesterol dan darah tinggi ini pengolahannya sebenarnya. Karena yang tadi ketika jadi sate terlalu banyak kecap, ketika olahan lain gulai kah, santan kan itu, atau kebuli, dia nyambungnya sama yang bahan-bahan kolesterol istilah gitu kan. Ya,
cobalah nikmati daging domba yang benar-benar berkualitas gitu. Karena hanya dengan garam dan lada, ini kolesterolnya jauh di bawah daripada daging sapi gitu. Oh. Daging domba tuh lebih sehat misalnya gitu. Oh gitu. Daging kesukaan Nabi ya. Kesukaan Rasul. Mantap. Kenapa Rasul suka daging domba? Ya mungkin domba yang di sana tuh domba kualitas gitu kan. Betul. Bukan yang kita tahu sekarang di pasaran seperti ini gitu. Makanya harapannya kita tuh melek bahwa daging domba ini lebih sehat dibanding daging sapi. Dan belilah daging domba yang benar-benar kualitas gitu. Betul. Saya masih speechless ku rasa ini. Oke Kang, siap obrolan yang sangat menarik ya tentang industri dari hulu ke hilir sampai bahasanya keren sih, farm to table. Farm to table. Gitu. Jadi seperti itulah salah satu referensi dari Abah. Saya juga jadi banyak belajar di sini gitu ya kan. Keren pokoknya, selalu menyenangkan lah ngobrol sama Akang ini. Siap, terima kasih. Untuk episode kali ini kita cukupkan sampai sekian. Podcast Juragan Domba, jujur-jujuran gan perihal domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.